Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dengan NPM G1F 0220349. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi persyaratan seleksi asisten praktikum program studi sistem informasi pada tahun 2024. Yang dimana mata kuliah yang saya daftar yaitu proyek pengantar basis data. Nah, adapun hal-hal yang saya bahas di video ini yaitu yang pertama stack yang digunakan, yang kedua itu apa itu DDL dan DML, yang ketiga penggunaan CRUD sederhana menggunakan MySQL, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, stack yang saya gunakan adalah MySQL. Mengapa saya menggunakan stack MySQL ini? Karena MySQL ini sangat mudah sekali digunakan dan sangat cocok sekali untuk pemula yang ingin belajar mengenai database. Dan untuk lokal host atau lokal server yang saya gunakan yaitu Laragon. Karena Laragon ini sangat tidak rentan sekali dengan yang namanya kerusakan, terutama di MySQL. Karena seperti lokal host atau lokal server lainnya seperti XMPP itu sangat rentan sekali error atau kerusakan, terutama di MySQL-nya. Seperti itu. Jadi saya lebih memilih Laragon. Selanjutnya yaitu apa itu DDL dan DML. Nah, untuk DDL sendiri yang biasa kita sebut Data Definition Language adalah merupakan kumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain dari basis data atau database. Nah, umumnya untuk Data Definition Language ini yang paling sering atau yang paling umum digunakan yaitu create database atau berfungsi membuat database baru, dan create table, membuat table pada database. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu DML. Nah, DML ini perintah yang kita gunakan setelah kita mendefinisikan sebuah create database dan create table. Yang dimana itu adalah langkah kedua setelah kita menggunakan perintah DDL ini. Oke. Jadi DML ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengolahan data dalam table pada sebuah database, yang dimana DML ini fungsinya adalah untuk memanipulasi data-data yang ada di table yang telah kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, tapi untuk penggunaan DML ini yang paling utama dan paling pertama adalah kita menggunakan perintah insert, yang dimana perintah insert ini digunakan untuk menambahkan record baru atau value baru pada table yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita baru bisa menggunakan perintah-perintah lainnya seperti select, update, dan delete. Nah, untuk select sendiri yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan record atau value yang telah kita buat sebelumnya menggunakan perintah insert tadi. Nah, yang ketiga yaitu update, perintah yang digunakan untuk mengubah atau mengedit sebuah value atau data yang telah kita insert tadi. Dan yang terakhir adalah delete, yang pastinya untuk menghapus data, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan CRUD sederhana pada MySQL. Nah, sebelum kita bahas mengenai penggunaan CRUD di MySQL, kita bahas terlebih dahulu apa itu CRUD. Nah, CRUD atau bisa dibilang CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Nah, Create, Read, Update, dan Delete ini sangat erat kaitannya dengan Data Manipulation Language atau DML. Karena tiap-tiap poin dari CRUD itu merepresentasikan sebuah perintah-perintah yang ada di DML. Contohnya seperti create. Create itu merepresentasikan insert atau perintah yang digunakan tadi untuk menambahkan record. Nah, selanjutnya yaitu read. Read itu merepresentasikan sebuah perintah di DML yaitu select untuk menampilkan record atau value. Nah, update itu yang pastinya untuk update, untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Sangat erat kaitannya. Nah, keempat hal tersebut merupakan perintah dengan peran yang esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional. Nah, ini adalah perintah untuk membuat database dan table sebelum kita menggunakan CRUD. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan perintah create database dengan database, nama database-nya apa, seperti itu. Nah, usahakan juga kita membuat perintah itu menggunakan huruf besar, sedangkan untuk value-nya yaitu huruf kecil, seperti itu.
Nah, setelah kita membuat database, langkah selanjutnya adalah kita membuat table dengan perintah yaitu create table, atau kita membuat table dengan nama tablenya apa. Nah, ini setelah itu ada kolom-kolomnya apa saja, kolomnya dan tipe datanya apa saja. Misalnya saya ingin membuat tabel mahasiswa dengan kolom 1 yaitu nama dengan tipe data varchar. Setelah itu ada npm tipe datanya char. Selanjutnya yaitu fakultas dengan tipe data varchar. Nah, tapi setelah kita mendefinisikan sebuah tipe data, kita harus mendefinisikan length-nya atau panjang dari sebuah value yang akan kita inputkan nantinya. Misalnya kolom pertama yaitu nama dengan tipe data varchar, panjangnya 225. Nah, jadi artinya adalah kita akan menginputkan sebuah value nantinya dengan panjang maksimal 225 seperti itu. Nah, dan juga ada seperti perintah-perintah lain yang bisa kita gunakan dalam membuat table ini. Misalnya kita ingin membuat sebuah field untuk ID, misalnya ID dengan tipe data char dengan panjangnya 8. Nah, kita bisa menambahkan di sebelahnya yaitu not null, yang artinya untuk tidak boleh kosong, dan juga untuk ID biasanya unik kan. Nah, ID itu bisa kita letakkan dengan perintah primary key, yang dimana kunci utama lah untuk di tabelnya, yang dimana datanya unik seperti itu. Nah, setelah kita membuat database, membuat table, nah baru kita bisa menggunakan perintah sederhana dari CRUD di MySQL-nya. Nah, ada 4 hal nih, ada create, read, update, dan delete. Nah, untuk create sendiri ada perintahnya. Jadi perintahnya itu insert into nama tabelnya apa, nama fieldnya apa, value-nya apa atau nilainya apa, dan jangan lupa titik koma. Nah, untuk membaca perintah ini dengan mudah, yaitu menurut saya kita analogikan kita sedang berbicara dengan teman kita. Jadi insert into, kita perintahkan MySQL ini, MySQL tolong dong inputkan sebuah data di table mahasiswa dengan value-nya apa saja gitu. Begitu juga dengan read. Nah, read kita ada yang namanya perintah select bintang from customer. Select bintang itu merepresentasikan semua data yang ada di tabelnya atau semua field yang ada di tabelnya. Jadi yang akan ditampilkan adalah semua field yang ada di tabelnya. Jadi kalau kita ubah menjadi select name from customer atau mahasiswa, jadi yang akan ditampilkan adalah namanya saja seperti itu, tergantung dengan field yang kita inputkan. Jadi untuk cara mudah membacanya adalah MySQL tolong dong tampilkan semua data yang ada di dalam table mahasiswa atau customer, seperti itu. Kita analogikan kita sedang berbicara dengan teman kita. Nah, untuk yang update, perintahnya sama, update table name. Kita ingin mengupdate table yang mana, dan setelah itu ada perintah set, yang dimana kita ingin mengubah kolom yang mana menjadi value-nya apa. Kita bisa menginputkan multi value di sini. Jadi kita tidak hanya bisa mengupdate sebuah data dalam satu kali perintah. Jadi kita bisa mengupdate sebuah data dalam table menggunakan satu perintah seperti itu. Bisa mengupdate lebih dari satu. Jadi setelah kita mendefinisikan sebuah kolom yang ingin kita update, kita definisikan nih yang dimana atau where ada kondisi di sini. Kita bisa menginputkan where misalnya ID-nya 1. Jadi cara mudah bacanya adalah MySQL tolong ubah value yang ada di table mahasiswa misalnya dengan nama, untuk field nama itu misalnya Rifki, dan npm itu G1F0202039, yang dimana ID-nya 1. Jadi ID-nya 1 itu yang akan diupdate seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu delete. Nah, untuk delete sendiri itu yang pastinya untuk menghapus data. Jadi untuk perintahnya adalah delete from table name. Nah,
kita akan menghapus tabelnya apa, nama tabelnya apa, dengan ada kondisi di sini, where condition. Jadi kita akan memerintahkan MySQL untuk menghapus, misalnya kita ingin menghapus data dengan ID 1. Jadi kita akan menginputkan atau mendeklarasikan sebuah perintah delete from table misalnya customer atau mahasiswa, where condition atau where ID-nya berapa, ID-nya 1 misalnya. Jadi yang akan dihapus adalah ID 1 yang telah kita inputkan di kondisi di data itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara bacanya dengan mudah adalah MySQL tolong hapus data yang ada di table misalnya customer atau mahasiswa yang ID-nya berapa. Misalnya yang ID-nya 1. Berarti yang akan dihapus adalah ID yang 1, seperti itu. Tapi kita harus hati-hati. Jikalau kita tidak menginputkan sebuah kondisi di delete, maka semua data yang ada di table akan terhapus semua, seperti itu. Jadi kita harus menginputkan kondisi kalau kita ingin menghapus datanya secara spesifik. Tapi kalau kita ingin menghapus semua data yang ada di table, ya kita tinggal hapus saja kondisinya. Kita tinggal delete from table name-nya, misalnya seperti customer atau mahasiswa, dan jangan lupa titik koma, seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang saya telah jelaskan, dan kurang lebih itu. Dan mungkin saya langsung tutup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.